Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Amrina Rosyada, Aldi Wijaya, dan saya sendiri, Rofi Fahanan, akan mempresentasikan materi kelompok kami dengan judul Langkah-langkah Penyusunan Tes Bahasa. Yang pertama, menentukan tujuan tes. Menurut Haris dalam Supriyadi, tes bahasa memiliki 6 tujuan, yaitu 1. Menentukan kesiapan pembelajar dalam menerima suatu program pelajaran. Kedua, untuk mengelompokkan atau menempatkan pembelajar pada kelas yang tepat. Ketiga, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan khusus individu yang dites. Keempat, untuk mengukur bakat belajar. Kelima, untuk mengukur luas pencapaian tujuan belajar. Dan keenam, untuk menilai keefektifan pelajaran. Langkah selanjutnya adalah menyusun kisi-kisi tes. Langkah-langkah dalam menyusun kisi-kisi. Yang pertama, menentukan kompetensi dasar. Kemudian, memilih materi yang esensial dan sesuai dengan lingkup materi dan materi yang terkait dengan kompetensi dasar atau KD yang diuji. Ketiga, merumuskan indikator yang mengacu pada KD dengan memperhatikan materi dan level kognitif. Keempat, menentukan nomor soal. Dan kelima, menentukan bentuk soal yang digunakan. Langkah selanjutnya, menulis soal tes. Soal tes dapat berupa berbentuk uraian dan berbentuk pilihan ganda. Penulisan soal bentuk uraian, penulis soal harus dapat merumuskan setepat-tepatnya pedoman penskorannya karena kelemahan bentuk soal uraian terletak pada tingkat subjektivitas penskorannya. Kemudian, penulisan soal bentuk pilihan ganda. Peserta didik yang mengerjakan soal hanya memilih satu jawaban yang benar dari pilihan jawaban yang disediakan. Soalnya mencakup yang pertama, dasar pertanyaan atau stimulus, bila ada. Kedua, pokok soal atau STEM. Dan yang ketiga, pilihan jawaban yang terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh. Selanjutnya, melakukan uji coba. Melakukan uji coba tes belum soal digunakan sangat diperlukan agar memperbaiki kualitas soal. Uji coba digunakan sebagai sarana memperoleh data yang empirik tentang tingkat kebaikan soal yang telah disusun. Dengan uji coba dapat diperoleh data tentang 1. Reliabilitas, 2. Validitas, 3. Tingkat kesukaran, 4. Pola jawaban, 5. Efektivitas pengecoh, 6. Daya beda, dan lain-lain. Lalu menganalisis butir tes. Setelah melakukan uji coba yang dapat diperoleh dengan beberapa informasi penting tentang kualitas soal yang telah disusun, maka diperlukan analisis butir tes, yakni yang mencakup informasi 1. Tingkat kesulitan, yakni proporsi yang menjawab benar. Besarnya indeks ini adalah 0,0 sampai 1,0. 2. Daya pembeda. Daya pembeda digunakan terutama pada acuan norma, yakni untuk membedakan antara yang mampu dan yang tidak mampu. Besarnya dimulai dari min 1,0 sampai plus 1,0. 3. Indeks keandalan. Besarnya indeks keandalan yang dapat diterima yakni dengan minimal 0,70. Langkah selanjutnya yakni memperbaiki tes. Memperbaiki tes adalah melakukan perbaikan-perbaikan tentang bagian soal yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Langkah ini biasanya dilakukan yakni atas butir soal. Memperbaiki masing-masing butir soal yang ternyata masih belum baik. Lalu merakit tes. Merakit tes setelah semua butir soal dianalisis dan diperbaiki, yakni soal tersebut menjadi satu kesatuan tes. Seluruh butir soal disusun secara berhati-hati menjadi satu kesatuan tes yang terpadu. Kemudian langkah selanjutnya yakni melaksanakan tes. Melaksanakan tes setelah langkah menyusun tes selesai dan telah direvisi pasca uji coba. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan tes. Tes yang telah disusun diberikan kepada tester untuk diselesaikan.
Dalam pelaksanaan tes ini memerlukan pemantauan dan pengawasan agar tes tersebut benar-benar dikerjakan oleh tester dengan jujur dan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan. Lalu yang selanjutnya monitoring pelaksanaan evaluasi atau scoring, penskoran atau pemeriksaan atas jawaban peserta didik dan pemberian angka dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang kuantitatif dari masing-masing peserta didik. Penskoran harus dilakukan seobjek mungkin. Pengolahan data hasil evaluasi. Dalam pengolahan data biasanya sering digunakan analisis statistik. Analisis statistik digunakan jika ada kuantitatif, yaitu data-data yang berbentuk angka-angka, sedangkan untuk data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, tidak dapat diolah dengan statistik. Jika data kualitatif itu akan diolah dengan statistik, maka data tersebut harus diubah sehingga tidak mungkin diolah dengan statistik. Ada 4 langkah pokok dalam mengolah hasil evaluasi, yaitu 1. Men-skor, yaitu memberikan skor pada hasil evaluasi yang dapat dicapai oleh peserta didik. Untuk mengekspor atau memberikan angka diperlukan 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. 2. Mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. 3. Mengkonversikan skor standar ke dalam nilai baik berupa huruf atau angka. 4. Melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pemberdaya. Langkah terakhir yaitu pelaporan hasil evaluasi. Semua hasil evaluasi harus dilaporkan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, seperti orang tua atau wali, atasan, pemerintah, dan peserta didik itu sendiri, yakni sebagai akuntabilitas publik. Hal ini dimaksudkan agar proses dan hasil yang dicapai peserta didik, termasuk perkembangannya, dapat diketahui oleh berbagai pihak, sebagai orang tua atau wali. Misalnya dapat menentukan sikap yang objektif dan mengambil langkah-langkah yang pasti sebagai tindak lanjut dari hasil laporan tersebut. Sekian dari kami. Kami minta maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.